Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian berupa rahmat, nikmat, taufik, hidayah, kasih sayang dan semuanya sehingga kita bisa bertemu kembali. Dan saya berharap pemirsa sekalian yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang pada hari kiamat kelak kita harapkan syafaat beliau sehingga kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat beliau dan diperkenankan kita masuk ke dalam surganya Allah ketika kita berada di alam akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, alhamdulillah setelah sekian lama tidak bertemu dengan pemirsa, saya bisa menyapa kembali pada hari ini Jumat tanggal 26 Juni tahun 2020 Masehi, yaitu tanggal 5 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah. Dan pada hari Jumat kali ini tadi kita mendengarkan khutbah Jum'ah yang disampaikan oleh khotib di masjid ini, yaitu disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Kaswi Saiban MAG, di mana inti dari yang beliau sampaikan pada khutbah Jum'ah tadi yaitu bahwa umat Islam harus selalu mengikuti, bahkan bisa menjadi aktor, memiliki peran penting dalam perkembangan dunia saat ini, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi beliau juga menjelaskan bahwa terkait dengan adanya virus corona yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, ada hikmah-hikmah, ada manfaat-manfaat atau faidah-faidah yang itu bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan guna kepada kita sekalian sebagai manusia. Dan oleh karena itu tentu kita diharapkan untuk mengambil sisi positif dari peristiwa pandemi virus corona saat ini. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, beliau tadi juga menjelaskan tentang perjalanan revolusi di dunia, mulai dari revolusi industri yang pertama, tepatnya pada waktu itu di Inggris ya, kemudian revolusi industri kedua, ketiga, dan saat ini keempat atau Power Point Zero. Beliau tadi banyak menjelaskan bagaimana kemudian umat Islam jangan sampai terbawa arus atau bahkan melawan arus dengan adanya perkembangan dunia saat ini, tapi bisa memberikan semacam peran yang vital, peran yang urgent dan bisa menjadi lakon atau aktor utama di balik perkembangan dunia saat ini. Baiklah pemirsa sekalian, langsung saja saya tarik kepada inti daripada yang akan saya sampaikan pada saat ini, yaitu bagaimana kemudian manusia kita ini sebagai umat Islam khususnya di Indonesia itu bisa menjadi aktor atau menjadi pemeran seperti apa yang tadi disampaikan oleh sang khotib. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa pendidikan seyogianya berorientasi kepada aspek afektif maupun aspek psikomotorik. Artinya dunia pendidikan saat ini, apakah itu pendidikan dasar dan menengah
kejuruan maupun pendidikan tinggi, itu rata-rata mayoritas kebanyakan ya, tapi tidak semuanya, itu secara garis besar, secara umum hampir 70% ke atas itu berorientasi kepada aspek kognitif, aspek knowledge, aspek pengetahuan, tidak berorientasi pada aspek afektif atau aspek psikomotorik. Maka sesungguhnya di sini perlu dibalik. Artinya apa? Ketika hanya berorientasi pada aspek kognitif, yaitu aspek teoritis saja, maka sumber daya manusia, output, lulusan yang dihasilkan pun hanya kemudian dominan secara teoritis. Namun dalam praktek, dalam dunia nyata, mereka akan merasa gamang menghadapi perkembangan dunia saat ini, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemirsa sekalian, ini tentu menjadi stressing, penekanan dan perhatian tentunya bagi para pelaku dunia pendidikan, mulai dari pemerintah, kemudian juga stakeholder atau pelaksana di lapangan, apakah itu guru, dosen, rektor, kepala sekolah, direktur, dan seterusnya. Artinya apa? Pendidikan seyogianya berorientasi kepada aspek yang bersifat psikomotorik, aspek aplikatif, implementatif, pelaksanaan. Artinya tidak hanya ansih atau melulu pengajaran itu di kelas, tetapi juga di luar kelas, dalam dunia praktek. Mohon maaf pemirsa sekalian, saya pribadi seandainya diajari atau diberikan materi atau teori tentang bagaimana cara mengoperasikan handphone atau HP misalnya, itu saya kemungkinan besar tidak akan paham itu, dan akan bingung ketika kemudian teori yang disampaikan itu tanpa kemudian mengoperasikan atau dipraktekkan secara langsung dengan memegang HP sebagai alat komunikasi itu. Ketika kemudian kita membuka tentang konten atau software tentang apa misalnya, tetap itu secara teori, itu kan. Tetapi teori di sini sesungguhnya tidak penting. Ketika seseorang itu diberi HP, kemudian juga sudah menjadi kebiasaan setiap hari, mana yang dipencet misalnya melakukan panggilan, mana kemudian pesan, maka WhatsApp, mana Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya, maka akan menjadi kebiasaan, tidak perlu teori, langsung praktek. Ini sesungguhnya yang lebih efektif daripada hanya sekedar ansih teori misalnya. Termasuk ketika saya pribadi pemirsa sekalian, diajari nyetir mobil misalnya, mengemudikan roda 4, itu beberapa bulan itu masih tidak maksimal. Tapi kemudian ketika alhamdulillah pemirsa sekalian, ada mobil begitu, memiliki atau mempunyai mobil, kemudian bisa mengemudi. Artinya tidak perlu praktek di sana, tidak perlu belajar. Artinya sudah langsung praktek. Nah, pendidikan kita saat ini lebih berorientasi kepada aspek-aspek yang sifatnya teoritis di kelas. Nah, mungkin salah satu sisi positif dengan adanya virus corona atau pandemi saat ini barangkali itu. Jadi dengan adanya kuliah secara daring, selain seorang siswa atau mahasiswa atau murid misalnya itu diberikan teori melalui ceramah misalnya, dengan memakai software misalnya telekonferensi misalnya, tetapi mereka secara langsung juga mendapatkan pengetahuan tentang teknologi informasi. Artinya ini menjadi salah satu hikmah manfaat seperti yang tadi khotib sampaikan tentunya. Ini pemirsa sekalian yang perlu mendapatkan perhatian, termasuk bagaimana kemudian pemerintah menyusun kurikulum pendidikan di mana aspek kognitif seyogianya dikurangi, tapi lebih menekankan kepada aspek afektif. Afektif di sini kalau secara bahasa itu perasaan, kemudian psikomotorik, aspek aplikatif, implementatif, praksis. Tentu ini lebih efektif untuk menciptakan sumber daya manusia, khususnya yang tadi disampaikan khotib umat Islam misalnya. Nah, itu dalam rangka untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang penting sekali. Karena rata-rata kita ini kan penikmat sesungguhnya, penikmat teknologi, konsumen teknologi, bukan produsen, bukan pencipta pemirsa sekalian. Nanti pemirsa bisa mengembangkan sendiri ya. Nanti saya bahas lagi pada sesi terakhir. Itu yang pertama.
Yang kedua, pemirsa sekalian, yang ingin saya sampaikan, rata-rata para guru maupun dosen itu bisa atau lebih bisa dikatakan mereka ini rata-rata menjadi pengajar, bukan pendidik, pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian tentu paham tentang perbedaan apa itu pendidik, apa itu pengajar. Kalau seorang pengajar, dia ansih hanya menyampaikan ilmu kepada para muridnya, kepada para siswa, kepada para mahasiswa misalnya. Itu pengajar, hanya menyampaikan ilmu, setelah itu pulang selesai. Itu pengajar. Sedangkan pendidik adalah secara definisi tentu lebih luas dari itu, yaitu bagaimana menciptakan karakter, menciptakan semacam mental begitu kepada peserta didik agar menjadi manusia yang tentu memiliki akhlakul karimah misalnya, memiliki karakter yang tangguh, manusia yang tahan banting misalnya, kemudian juga bagaimana kemudian soft skill, artinya bagaimana menghargai orang lain, kemudian menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda. Ini menjadi penting sekali untuk diperhatikan. Bagaimana seorang guru maupun dosen, sebagaimana yang diterangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tentu di sana aspek bagaimana seorang guru maupun dosen itu menjadi pendidik itu lebih ditekankan daripada hanya seorang pengajar yang hanya menyampaikan materi. Setelah itu sudah di sana tidak ada responsibility, tidak ada tanggung jawab, tidak ada follow up yang kemudian bagaimana seorang peserta didik itu mampu selain menguasai materi yang disampaikan juga memiliki karakter, memiliki kepekaan, bagaimana menangkap peluang-peluang atau kondisi yang ada pada saat ini. Kemudian pemirsa sekalian, seorang guru dan dosen itu tentu dituntut untuk memiliki 4 kompetensi yang saya kira pemirsa sekalian sudah tahu dan memahami betul, dan ini diterangkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana seorang pendidik maupun pengajar itu wajib hukumnya saya kira memiliki 4 kompetensi ini. Yang pertama adalah personality competence atau kompetensi kepribadian. Seorang pendidik atau pengajar itu sudah wajib hukumnya, fardu ain, itu memiliki kompetensi kepribadian, memiliki kepribadian yang baik, kepribadian yang bagus. Artinya tidak boleh seorang pendidik atau pengajar itu memiliki jiwa atau mental, sifat atau karakter yang tidak bagus. Harus bagus. Kalau dalam Islam disebut akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang baik. Karena Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya beliau menyampaikan innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah di muka bumi ini bukan semata-mata hanya untuk kemudian menyembah Allah misalnya, menyebarkan syariat agama Islam, hukum-hukum Islam, tapi apa itu? Untuk memperbaiki akhlak umat manusia, di mana pada masa beliau pada saat itu khususnya di kota Mekah adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bukan berarti bodoh tidak memiliki ilmu pengetahuan, tapi bodoh dalam arti mereka tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki etika pada masa itu. Kompetensi kepribadian ini mutlak diperlukan. Tidak hanya sekedar seorang pendidik itu sudah lulus S1 misalnya, dia bisa mengajar SD atau MI, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar, atau kemudian sekolah menengah, misalnya sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, atau sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah misalnya, atau ketika sudah lulus S2, apalagi S3, profesor dan seterusnya, SS yang lain misalnya menjadi dosen juga demikian. Tidak sekedar itu pemirsa sekalian, harus memiliki kompetensi kepribadian.
seyogianya seorang pendidik, apa yang disampaikan dengan apa yang dilaksanakan itu sama. Kalau sudah tidak sama, hanya sekedar menyampaikan materi, maka wajar kalau kemudian saat ini anak-anak didik kita, para peserta didik itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya nakal-nakal, kemudian juga ilmu yang dikuasai itu tidak berkah misalnya, dan seterusnya. Bukan kesalahan murid, tapi kesalahan seorang pendidik, seorang pengajar. Seringkali kita selalu menyalahkan murid. Sesungguhnya saya sendiri pernah berkecimpung 5 tahun lebih di dunia pendidikan sebagai guru. Pernah suatu ketika dalam rapat dengan kepala sekolah disampaikan bahwa anak-anak sekarang nakal-nakal, sulit diatur misalnya. Kemudian juga memang lingkungan di sini sangat berpengaruh sekali terhadap pembentukan karakter anak itu. Artinya faktor kelahiran itu hanya sekitar 30%, sedangkan faktor lingkungan atau heredit itu lebih dari itu, 70%. Nah, bahkan dalam rapat itu diputuskan anak yang nakal itu kemudian dikeluarkan atau di drop out, di DO, karena sekolah sudah merasa tidak mampu mendidik anak tersebut. Saya sampaikan bahwa seyogianya pendidikan itu adalah mengubah dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau sudah baik menjadi baik atau menjadi sangat baik misalnya, itu hal yang biasa. Tapi lembaga pendidikan akan menjadi luar biasa ketika seorang anak yang awalnya tidak baik, kemudian jelek, buruk, dan seterusnya, bodoh misalnya, tidak mengetahui 1-2 hal misalnya, kemudian lembaga pendidikan itu mampu mengubah, mampu mencetak anak tersebut menjadi baik, itu sesungguhnya luar biasa. Tidak kemudian langsung mengambil keputusan instan, yaitu di drop out, dikeluarkan misalnya. Itu sesungguhnya notabene lembaga pendidikan itu tidak mampu untuk mencetak anak tersebut menjadi anak yang baik. Tentu ini sangat kontradiktif dengan bagaimana tujuan pendidikan nasional itu sendiri, termasuk tujuan pendidikan dalam hal agama misalnya, pemirsa sekalian. 1, kompetensi kepribadian. Ini sangat penting sekali. Ketika tidak ada kompetensi kepribadian ini, jangan mencoba mengajar misalnya, menjadi guru dosen, jangan. Nanti seperti apa muridnya? Jadi ada peribahasa, ada guru kencing berdiri maka muridnya akan kencing berlari. Tentu ini sindiran pemirsa sekalian. Artinya muridnya akan lebih parah dari guru itu sendiri. Tetapi memang saya dapat memahami, karena guru sekarang ini kan kalau dulu disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, seiring dengan adanya program sertifikasi guru, yaitu tunjangan profesional, tunjangan profesi, maka di sana profesi guru maupun dosen saat ini sudah sangat seksi sekali. Banyak orang yang menginginkan profesi ini tanpa mengindahkan atau mengesampaikan kompetensi kepribadian itu tadi. Kemudian yang kedua, selain kompetensi kepribadian, seorang pendidik harus memiliki namanya kompetensi profesional, profesional competence. Artinya seorang guru maupun dosen, dia harus menguasai betul tentang apa yang akan diajarkan, materi yang diampu, materi yang menjadi bidangnya, misalnya bidang studinya, mata kuliahnya, dia harus menguasai. Tidak boleh setengah-setengah, separuh-separuh tidak boleh. Artinya ini namanya seorang pendidik yang benar-benar pendidik, dia profesional menguasai bidangnya. Kalau dia seorang ahli sosial misalnya, maka harus dikuasai betul itu ilmu-ilmu sosial. Baik itu ilmu ekonomi misalnya, ilmu sejarah, ilmu geografi, sosiologi, antropologi misalnya, sejarah budaya dan seterusnya. Termasuk ketika seorang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan alam, biologi misalnya, atau biologi, kemudian fisika, kimia, dan ilmu-ilmu turunannya, ini tentu harus dikuasai betul. Seorang pendidik wajib memiliki kompetensi profesional. Dan memang pemirsa sekalian, dunia pendidikan saat ini memang mengalami suatu hal yang sangat ironis ya, di mana seperti tadi saya sampaikan, aspek kognitif di sini sangat dominan sekali dengan aspek psikomotorik misalnya, kemudian juga lembaga pendidikan saat ini
itu seringkali kemudian ketika seorang pendidiknya itu tidak profesional, maka sudah kemungkinan besar muridnya juga tidak akan bisa menjadi murid yang profesional atau menguasai seperti apa yang diajarkan. Harus menguasai betul, artinya harus ahli, serahkan kepada ahlinya. Kalau tidak bisa menyesatkan nanti. Kemudian yang ketiga, seorang pendidik harus memiliki pedagogik kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan menyampaikan materi, menyampaikan ilmu yang dia miliki, yang dia punya, yang dia kuasai. Ini sangat penting sekali. Seorang pendidik wajib memiliki kompetensi pedagogik. Banyak orang pintar yang dia ini luar biasa lah, ilmunya sudah diakui. Ya, seorang ahli teknologi misalnya bisa membuat alat-alat yang bisa dikatakan sangat canggih misalnya pemirsa sekalian, bahkan banyak mendapatkan penghargaan dari lembaga-lembaga pemerintah maupun dunia, misalnya UNESCO, misalnya lembaga pendidikan dunia, misalnya PBB. Nah, tetapi ketika kemudian orang itu diminta untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki kepada orang lain, dia tidak bisa. Maka sesungguhnya kompetensi pedagogik ini sangat penting sekali. Artinya memberikan pemahaman, memberikan pengertian, kemudian mentransfer baik yang sifatnya itu knowledge, afektif maupun psikomotorik kepada peserta didik. Ini wajib dikuasai oleh seorang guru maupun seorang dosen. Artinya kompetensi pedagogik. Dan rata-rata memang kebanyakan saat ini karena kebutuhan guru maupun dosen yang meningkat, karena satu dua hal, misalnya guru dan dosen itu sudah tua kemudian pensiun misalnya, atau meninggal dunia misalnya, maka mau tidak mau seperti dalam peribahasa, tak ada rotan akar pun jadi. Kadang langsung comot aja itu lembaga pendidikan itu, apakah itu sekolah, kemudian juga perguruan tinggi misalnya. Nah, tentu akibatnya tidak baik terhadap peserta didik yang akan dihasilkan. Dan rata-rata memang ilmu yang dikuasai itu ansih ilmu murni, bukan kependidikan misalnya. Apalagi saat ini banyak sekali para guru maupun dosen yang tidak memiliki kompetensi pedagogik. Kemudian juga ketika dituntut untuk mendapatkan tunjangan profesional, maka di sana perlu diadakan pelatihan yang hubungannya dengan pedagogik. Tentu ini harus dikuasai, bagaimana teknik pengajaran, kemudian juga materi yang disampaikan tentang penyusunan silabi, misalnya rencana pembelajaran, kemudian juga terkait dengan media yang digunakan misalnya pemirsa sekalian. Nah, ini saya kira yang perlu diperhatikan oleh seorang guru maupun dosen, agar ilmu yang dia kuasai itu benar-benar dapat ditangkap, dapat dikuasai, dapat ditransfer kepada peserta didik dengan baik. Seorang guru maupun dosen yang hebat adalah dia bisa menciptakan sumber daya manusia yang hebat pula, bahkan lebih hebat darinya. Itu pemirsa sekalian, kompetensi yang ketiga, kompetensi pedagogik. Tadi yang pertama kompetensi kepribadian, personality competence. Yang kedua kompetensi profesional atau professional competence. Yang ketiga kompetensi pedagogik atau pedagogic competence. Dan yang keempat ini pemirsa sekalian, seorang pendidik, apakah itu guru maupun dosen, perlu memiliki social competence, yaitu kompetensi sosial. Seorang guru maupun dosen itu wajib hukumnya dia memiliki kompetensi sosial. Artinya berhubungan dengan orang lain secara sosial. Artinya soft skill, memiliki komunikasi yang baik, termasuk kepada peserta didik, kemudian juga stakeholder dalam lembaga pendidikan itu misalnya. Misalnya dengan pimpinan misalnya kalau itu di lembaga pendidikan, apakah itu di sekolah maupun perguruan tinggi, termasuk dengan masyarakat, apakah itu orang tua, misalnya orang tua peserta didik, orang tua murid, orang tua siswa, orang tua mahasiswa. Nah, di sana perlu sekali bagaimana seorang pendidik, apakah itu guru dosen, mampu berkomunikasi dengan baik. Ketika tidak memiliki kompetensi sosial, maka sesungguhnya hanya fungsi pengajaran di sana, bukan fungsi pendidik, fungsi pengajar yang lebih dominan sesungguhnya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita tarik dalam dunia keagamaan,
saya teringat kepada apa yang pernah disampaikan oleh mantan rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim atau UIN Malang, yaitu Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Mungkin pemirsa sekalian pernah mendengarkan salah satu poin yang beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika di kampus ini, yaitu lembaga pendidikan itu tidak bisa menciptakan karakter, tidak bisa menciptakan akhlak, tidak bisa menciptakan etika yang baik bagi seorang peserta didik. Mengapa demikian? Beliau memberi contoh pemirsa sekalian. Beliau memberikan semacam perbandingan atau compare. Anak TK atau anak PAUD dengan anak SD misalnya, itu nakal mana? Beliau mengatakan tentu lebih nakal anak SD daripada anak TK atau anak PAUD. Semakin tinggi pendidikannya semakin nakal, kata beliau. Ketika ditanya misalnya, kemudian kalau anak SD misalnya dengan anak SMP lebih nakal mana? Lebih nakal SMP. Lebih sulit diatur anak SMP, lebih bandel SMP. SMP dengan SMAK atau SMA lebih nakal mana? Lebih nakal SMA atau SMK. Kemudian dengan S1 lebih nakal S1. Dengan S2, dengan S3, profesor dan seterusnya. Dan lebih, artinya semakin tinggi pendidikan itu beliau menyatakan semakin tidak jujur itu. Semakin pandai berbohong misalnya. Ketika anak TK ditanya, kamu hari ini diberi uang saku berapa? Diberi sangu berapa oleh orang tuamu? Mereka anak TK atau anak PAUD ini menjawab, saya diberi saku 5.000. Nah, ketika dicek di sakunya, dilihat begitu, itu benar 5.000. Artinya tidak bohong. Ketika SD juga demikian. Ketika SMP sudah mulai tidak jujur. Kamu dapat sangu berapa? 5.000 misalnya. Yang 10.000 atau 2.000 misalnya disembunyikan. Ketika sudah perguruan tinggi demikian, sudah pintar, sudah pandai memainkan proyek misalnya, memarkup anggaran. Kata beliau demikian. Artinya di sini lembaga pendidikan tidak bisa menciptakan sumber daya manusia yang baik, yang berakhlak, yang berkarakter. Dalam agama Islam, sesungguhnya beliau menyampaikan akhlak, karakter, sifat manusia, sumber daya manusia yang baik itu bisa diciptakan melalui sholat, melalui ritual sholat. Nanti pemirsa bisa mengembangkan sendiri, saya tidak akan lebih jauh karena terbatasnya waktu. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, empat kompetensi pendidik tadi seyogianya wajib dikuasai oleh seorang guru maupun seorang dosen. Seyogianya seorang guru maupun dosen tidak sekedar hanya sebagai seorang pengajar yang menyampaikan materi di kelas misalnya, atau secara daring misalnya, kemudian setelah itu selesai sesuai dengan silabi, sesuai dengan satuan pelajaran, satuan mata kuliah, selesai tanpa kemudian memfollow upi terhadap apa yang disampaikan itu. Itu hanyalah seorang pengajar. Termasuk secara manusiawi tentu wajar ketika mereka kemudian setelah selesai mengajar kemudian mendapatkan imbalan yang selayaknya berupa gaji dan seterusnya. Apalagi saat ini pemerintah sudah memberikan perhatian yang baik, yaitu berupa tunjangan profesi baik guru maupun dosen melalui sertifikasi. Dan biasanya kalau dalam tanggal-tanggal tertentu kan tanya itu antar guru. Saya dulu juga begitu ketika menjadi guru sama teman itu, sertifikasinya sudah cair, kapan cairnya? Sudah dicek belum? Dicek aja itu, sudah cair itu. Ya tentu ini manusiawi sekali. Dan guyonannya pada waktu itu bahwa bukan uang yang didapatkan dari tunjangan itu seyogyanya untuk pengembangan profesionalisme pendidik. Itu hanya sekedar semacam doktrin aja menurut saya. Tapi sesungguhnya ya itu untuk kebutuhan kehidupan tentunya pemirsa sekalian. Artinya tidak usahlah terlalu idealis demikian. Alhamdulillah kalau ada perhatian negara yang luar biasa terhadap profesi pendidik saat ini. Sehingga banyak sekali orang yang ingin menjadi guru maupun dosen. Beda dulu, bahkan disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau lagunya Iwan Fals itu, Umar Bakri, pegawai negeri misalnya. Mohon maaf ini ya. Bukan maksud apa-apa, saya hanya menyampaikan lagunya Mas Iwan Fals.
Artinya profesi yang dulu itu dikatakan gajinya kecil, kemudian juga kesejahteraannya tidak menjamin, namun alhamdulillah saat ini. Oleh karena itu dengan adanya perhatian yang serius ini harus diimbangi tentunya dengan profesionalisme seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk penguasaan 4 kompetensi itu. Kompetensi kepribadian, personality kompeten, kemudian kompetensi profesional, profesional competence, kemudian yang ketiga kompetensi pedagogik competence, dan kompetensi sosial atau social competence. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita ingat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam preambul, di situ dikatakan salah satu tujuan daripada negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan memintarkan kehidupan bangsa, mencerdaskan. Cerdas dengan pintar itu memiliki makna yang berlainan, yang berbeda, different. Farq kalau dalam bahasa Arab itu. Cerdas dalam bahasa Inggris disebut smart. Di atasnya lagi ada brilliant. Sedangkan pintar itu clever. Sedangkan dalam bahasa Arab cerdas itu zakiyun. Di atasnya kalau sifat wajib Nabi itu fatonah. Sedangkan pintar itu mahirun. Ya, orang pintar itu mengetahui dan menguasai ilmu, itu orang pintar. Bahkan kalau dalam dunia pendidikan bisa dikatakan nilainya baik, IPK-nya baik, indeks prestasi kumulatifnya baik, dapat nilai A semua misalnya, itu pintar. Dan orang pintar itu bisa diciptakan misalnya. Kalau saat ini dalam dunia pendidikan misalnya di sekolah maupun di perguruan tinggi misalnya, yaitu sering masuk kelas, tidak terlambat, rajin mengerjakan tugas, kemudian juga aktif vokal di kelas misalnya, kemudian selalu baik misalnya dengan guru, dengan dosen, maka dipastikan anak ini akan pintar karena akan mendapatkan nilai yang baik misalnya dalam rapot maupun kartu hasil studi yang ada. Tetapi anak pintar, pemirsa sekalian, itu belum tentu anak yang cerdas. Anak pintar masih banyak kelemahan di sana. Pintar belum tentu dia memiliki karakter yang kuat. Karena banyak sekali orang pintar yang justru dia itu ilmunya itu tidak bermanfaat baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, bahkan untuk mencelakakan orang lain. Tentu ini naudzubillah min dzalik. Bahkan mereka pintar tetapi kepintarannya itu sekadar hanya ilmu saja, tetapi sekedar teori. Namun dalam prakteknya di lapangan, di dunia nyata misalnya, ketika lulus misalnya, dia sibuk kemana-mana itu mencari pekerjaan misalnya itu kan, dengan membawa ijazahnya, melamar ke sana kemari, karena memang lapangan kerja formal baik pemerintah maupun swasta yang terbatas dengan bertambahnya jumlah penduduk karena bonus demografi misalnya. Pemirsa sekalian, Indonesia ini kan penduduknya terbesar atau terbanyak nomor 4 di dunia. Nomor 1 itu kan Cina atau Tiongkok, nomor 2 India, nomor 3 itu Amerika Serikat, dan yang nomor 4 Indonesia. Dulu Indonesia nomor 5, dulu yang nomor 4 itu Uni Soviet. Sekarang Uni Soviet sudah bubar, ganti Rusia. Nah, artinya itu pintar. Sedangkan cerdas itu adalah sumber daya manusia yang tentu sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional yang disebutkan dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memintarkan kehidupan bangsa. Orang cerdas itu dia selain tentu pintar menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi, iptek misalnya, tetapi dia selain didukung, pemirsa sekalian, kalau dalam agama Islam lebih bagus dengan iman dan takwa atau imtak, dia juga memiliki kepekaan terhadap orang lain, memiliki simpati, memiliki empati, kemudian mampu menjalin hubungan, relasi dengan semua orang, artinya memiliki komunikasi, memiliki soft skill yang bagus. Tentu adalah ini orang cerdas dan dia mampu menjadi solusi ketika ada permasalahan atau problematika atau polemik misalnya yang muncul di masyarakat. Selalu saja orang cerdas ini mampu untuk menjadi penengah, menjadi solusi, menjadi alat pemecah persoalan. Kalau orang pintar belum tentu, pemirsa sekalian. Artinya
Saya berharap pemirsa yang menyaksikan video ini itu semuanya orang cerdas, bukan sekedar orang pintar. Pintar belum tentu cerdas, tapi kalau cerdas insya Allah pintar. Tapi kalau orang cerdas dalam dunia akademik, dia tidak mesti nilainya itu baik. Kadangkala dia ini nilainya tidak baik karena misalnya jarang masuk perkuliahan, jarang masuk sekolah misalnya. Dia jarang kemudian juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru maupun dosen misalnya, tetapi dia cerdas. Artinya cerdas di sana juga ada faktor pembawaan sesungguhnya itu dalam teori nativistik dalam ilmu psikologi pendidikan atau psikologi pendidikan, education psychology. Di sana dijelaskan bahwa faktor pembawaan di sini juga memiliki kontribusi terhadap kecerdasan seseorang. Termasuk di sini adalah IQ. Tentu pemirsa sekalian paham, ada istilahnya itu kuadran kanan, ada istilahnya kuadran kiri, ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kiri di sini adalah logika, rasio, artinya akal, dan sifatnya itu sangat sistematis. Ini otak kiri. Sedangkan otak kanan ini adalah atau kuadran kanan ini adalah kecerdasan. Di sini ada spekulasi, kreativitas, inovasi, dan seterusnya. Ini luar biasa pemirsa sekalian. Artinya saat ini rata-rata pendidikan kita dengan sistem yang ada, dengan kurikulum yang ada, saya perhatikan lebih menekankan kepada otak kiri. Teori, kemudian kognisi, knowledge, pengetahuan, bukan pada otak kanan. Artinya wajar kalau kemudian negara kita mungkin dari sisi teknologi misalnya masih kalah dengan negara-negara lain. Kita hanya sebagai penikmat atau pengguna, termasuk mungkin adalah HP atau alat perekam video yang saya gunakan ini. Itu kita hanya penikmat, pengguna. Kita belum ada yang bisa kemudian misalnya untuk menciptakan atau membuat misalnya daripada alat teknologi informasi ini. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, maka otak kanan seyugianya, IQ-nya, kecerdasan emosional ini lebih menentukan kesuksesan seseorang daripada otak kiri. Otak kiri ini IQ, intellectual question, sedangkan otak kanan ini emotional question, termasuk spiritual question, SQ, artinya doa di sini. Bagaimana kita menjalin relasi, hubungan atau hukum tarik menarik ya, law attraction dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini otak kanan sesungguhnya. Pemirsa sekalian bisa melihat bagaimana sebuah negara maupun lembaga pendidikan misalnya, apakah itu sekolah, kemudian juga perguruan tinggi yang memiliki seorang leader atau pemimpin yang di sana pemimpinnya itu lebih dominan otak kanannya, maka kemajuan lembaga pendidikan itu bisa dilihat sangat pesat sekali. Pemimpinnya itu sangat kreatif, inovatif, kemudian juga mampu menjalin relasi, mencari network jaringan dengan semua pihak, apakah itu pemerintah maupun swasta, sehingga lembaga yang pendidikan yang dia pimpin ini maju sekali. Artinya orang yang berani melakukan terobosan-terobosan, spekulasi-spekulasi, ini otak kanan pemirsa sekalian. Dan ini tidak semua orang memiliki kompetensi demikian, kompetensi otak kanan, kuadran kanan. Sedangkan otak kiri ini sistematis, cenderung rasional, logik, ini juga penting. Tapi kalau ini terlalu mendominasi, maka ketika seorang pemimpin, seorang leader yang dominan otak kirinya, maka lembaga yang dia pimpin itu kalau misalnya maju, itu hanya standar. Artinya tidak kemudian dia bisa menciptakan lompatan-lompatan, menciptakan semacam kemajuan-kemajuan, menciptakan semacam apa itu namanya, terobosan-terobosan, kemudian yang banyak orang di sana kagum. Tidak pemirsa sekalian, bahkan bisa jadi lembaga yang dia pimpin itu stagnan, karena segala kebijakan, keputusan yang dia buat selalu saja memperhatikan otak kiri, rasional, logik, apa ya bisa ya, apa ya bisa ya, apa mungkin ya, apa kita mampu ya, itu otak kiri. Terlalu mementingkan rasional, logik, akal. Sedangkan otak kanan tidak pemirsa sekalian. Seorang pemimpin, seorang leader yang atau seorang pribadi misalnya seperti kita ini semua yang otak kanannya lebih dominan, kita akan berbuat apa saja, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Segala sesuatu itu mungkin, segala sesuatu itu bisa dikerjakan, mampu. Karena dalam agama sudah dijelaskan bahwa Allah sesuai dengan persangkaan hambanya.
Ketika hambanya itu berprasangka baik, positive thinking kepada Allah, saya bisa, saya mampu, insya Allah mampu atau bisa. Saya akan menjadi besar misalnya, insya Allah akan menjadi besar. Besar dalam arti bukan besar secara fisik pemirsa sekalian. Ini sangat penting sekali. Bagi Anda yang menonton video ini yang menjadi seorang pemimpin, seringlah gunakan otak kanan. Kalau Anda dominan otak kiri, maka bergaullah dengan otak kanan. Agar lembaga pendidikan, agar lembaga apapun yang Anda pimpin, perusahaan atau apa, bisa maju pemirsa sekalian. Di sanalah ada kreativitas, ada inovasi, kemudian ada terobosan-terobosan, bagaimana kemudian segala sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin bagi orang yang cerdas. Artinya orang cerdas ini dominan otak kanannya, kalau otak kiri ini pintar. Nah, seyogianya kurikulum kita itu sesungguhnya harus lebih berorientasi kepada aspek kuadran kanan pemirsa sekalian, aspek psikomotorik, aspek praktis. Satu contoh saja. Saat ini di perguruan tinggi ada mata kuliah yang bersifat wajib di sana, yaitu kemandirian kewirausahaan. Bagaimana seorang peserta didik itu mampu menjadi seorang entrepreneur, menjadi wirausaha. Tetapi kenyataannya banyak sekali peserta didik yang ketika sudah lulus dari lembaga pendidikan itu, apakah itu sekolah, lebih-lebih perguruan tinggi, termasuk dunia pesantren misalnya, outputnya, lulusannya itu rata-rata open mindednya, pikirannya itu mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Sesungguhnya mata kuliah kemandirian kewirausahaan ini diberikan kan untuk agar seorang lulusan ini dia mampu menciptakan lapangan kerja, bukan sekedar mencari kerja. Nah, tetapi apakah bisa kalau itu hanya sekedar teori, tidak ada praktek? Satu perguruan tinggi mengajarkan teori atau materi tentang kemandirian kewirausahaan, kemudian di sana tidak ada wahana untuk praktek misalnya, tidak ada koperasi mahasiswa misalnya, tidak ada apa itu namanya semacam minimarket atau kemudian unit-unit usaha ekonomi yang bisa digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang atau teori yang diberikan, maka sesungguhnya itu mustahil atau kemungkinan kecil sekali tujuan daripada kemandirian kewirausahaan itu bisa tercapai. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, apalagi kalau kita tarik dalam agama Islam, sekali lagi Nabi Muhammad SAW, junjungan kita semuanya, menyampaikan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki Allah yang bersifat materi itu ada di dunia usaha, ada di perdagangan, ada di tijarah. Jadi kalau lihat orang-orang kaya itu rata-rata konglomerat. Konglomerat ini pedagang, pengusaha, bukan seorang pegawai misalnya. Ini mohon maaf sebelumnya. Artinya kemandirian kewirausahaan ini sangat penting sekali untuk tidak sekedar teori, tapi juga praktek pemirsa sekalian. Tidak bisa hanya sehari misalnya ada semacam bazar kemudian di sana kemandirian kewirausahaan akan tumbuh, tidak bisa. Ini harus melalui proses. Maka di sini pentinglah seorang guru atau dosen menjadi seorang pendidik, tidak sekedar pengajar. Dan rata-rata perguruan tinggi sangat bangga sekali ketika lulusannya itu sudah diterima kerja di perusahaan atau di lembaga pemerintahan misalnya. Jarang sekali misalnya dibuat suatu banner atau spanduk misalnya kalau ada lulusannya yang bisa menciptakan lapangan kerja misalnya. Nah, ini tentu soal perhatian sekali lagi. Kemudian yang terakhir pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, saya menginginkan kepada pemirsa sekalian yang menonton video ini, khususnya para peserta didik, apakah itu siswa, mahasiswa, santri, untuk rajin membaca. Iqra' bacalah, iqra' bacalah, iqra' bacalah. Membaca adalah jendela dunia. Dengan adanya teknologi informasi berupa internet saat ini, gunakan sebaik-baiknya. Jangan hanya main game atau sibuk medsos, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan seterusnya yang itu sesungguhnya tidak bermanfaat sama sekali. Dikurangi. Rata-rata saya kalau berjalan di Kota Malang ini pemirsa sekalian, saya lihat di beberapa perguruan tinggi, saya tidak sebut mana, saya secara umum aja, itu rata-rata ketika jam istirahat mahasiswa itu di sana main game. Sibuk HP-nya itu main game, main Mobile Legends itu.
Nah, itu kan sangat ironis. Sesungguhnya waktu itu bisa digunakan teknologi untuk browsing-browsing, mencari informasi, menambah informasi, wawasan, menambah pengetahuan misalnya. Atau juga untuk medsosan misalnya. Ya itu tidak apa-apa, tapi kalau itu kemudian berlebihan tentu akan menjadi tidak baik. Maka sangat wajar sekali ketika sumber daya manusia Indonesia saat ini masih jauh ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju. Memang Amerika sudah mengatakan Indonesia itu negara maju dalam list atau daftar yang mereka keluarkan, tetapi sesungguhnya kalau menurut saya belum. Artinya dari sisi pendidikan aja saat ini kita masih, terutama budaya membaca kita sangat lemah sekali pemirsa sekalian. Kalau kumpul-kumpul selain medsosan misalnya main HP, main game misalnya, ya kalau lihat internet itu untuk browsing-browsing ilmu pengetahuan ini bagus, tapi kadang-kala malah kita ngerumpi, ghibah, yang itu justru menambah dosa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya pemirsa sekalian saya kira bisa mengembangkan sendiri terhadap apa yang saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan, pengetahuan, kemudian hasanah bagaimana kemudian para guru maupun dosen khususnya bisa menjadi profesional dan negara kita kelak menjadi negara maju, umat Islam khususnya dapat kembali bangkit mencapai kejayaan seperti yang terjadi pada sejarah pada masa lalu, baik ketika menguasai wilayah Eropa maupun ketika kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan ketika dikuasai oleh khalifah-khalifah yang disebutkan dalam sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.